Perkenalkan, nama saya Levina Maharani Kartika dari kelas 11 IPS 1 absen 17. Di sini saya akan membahas 7 unsur kebudayaan suku Dayak. Sistem religi. Suku Dayak yang terdiri dari banyak sub-suku dan tersebar di seluruh pulau Kalimantan memiliki keragaman dari segi kepercayaan atau religi. Secara umum ada 4 agama yang dianut oleh mayoritas orang Dayak, yakni Katolik, Kristen, Islam, dan Kaharingan. Terkhusus untuk Kaharingan, kepercayaan ini merupakan agama asli dari suku Dayak. Kata Kaharingan sendiri diambil dari Danum Kaharingan yang berarti air kehidupan. Sistem sosial. Sistem sosial masyarakat Dayak erat dengan desa. Setiap desa memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pembekal dan penghulu. Pembekal bertindak sebagai pemimpin desa secara administratif, sedangkan penghulu bertindak sebagai ketua adat. Kedua posisi ini merupakan posisi yang sangat terpandang oleh masyarakat Dayak. Pada zaman dahulu, jabatan pembekal dan penghulu dirangkap oleh seorang patih. Ada pula seorang penasihat penghulu yang disebut mantir. Masyarakat Dayak juga memiliki hukum adat sendiri. Indonesia melalui UUD 1945 mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat meskipun tidak masuk dalam sistem peradilan secara formal. Selanjutnya, sistem ekonomi. Perekonomian masyarakat Dayak secara umum bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Durian dan pinang adalah tumbuhan yang umum ditanam oleh masyarakat Dayak. Seperti yang dilakukan masyarakat Dayak Kayong di Kabupaten Ketapang pada saat hendak berladang, mereka melakukan upacara adat bernama Pangol. Pada dasarnya, Panggol adalah bentuk serupai lahan yang subur untuk ditanami. Dalam hal perdagangan, masyarakat Dayak juga menjual hasil kerajinan tangan seperti tikar topi dan tas. Sistem kesenian. Masyarakat Dayak memiliki seni dan kebudayaan yang khas dan terkenal, misalnya tari tambu dan balean dadas. Suku Dayak juga memiliki rumah adat bernama Rumah Betang yang biasa dihuni lebih dari 20 kepala keluarga. Rumah betang umumnya terdiri atas 6 kamar. Masing-masing kamar berfungsi untuk menyimpan alat perang, kamar gadis, kamar upacara adat, kamar agama, dan kamar tamu. Selain itu, masyarakat suku Dayak juga terkenal dengan kesenian tato. Masyarakat Dayak Iban misalnya dikenal sebagai salah satu suku tertua yang memiliki kebudayaan merajah tubuh. Selanjutnya, sistem bahasa. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Dayak memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Dayak. Sayangnya, bahasa daerah tersebut terancam mengalami kepunahan di 20-30 tahun yang akan datang. Menurut Harry, ancaman kepunahan disebabkan karena banyak anak-anak yang tidak diajarkan bahasa daerah atau bahasa ibu. Selain itu, penggunaan bahasa asing juga bisa menyebabkan bahasa daerah menjadi luntur eksistensinya. Sistem pengetahuan. Suku Dayak juga memiliki sistem pengetahuan tersendiri untuk bertahan hidup atau survival. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harap-harapan. Adapun sistem pengetahuan masyarakat Dayak zaman dahulu meliputi berikut ini. Yang pertama, pengetahuan tentang alam dan satwa. Lalu, pengetahuan tentang tubuh, sifat, dan tingkah laku sesama manusia. Yang ketiga, pengetahuan tentang seni dan musik. Yang keempat, pengetahuan tentang hukum dan politik. Yang kelima, pengetahuan tentang filsafat. Yang keenam, pengetahuan tentang sains dan merancang. Yang ketujuh, pengetahuan tentang peralatan dan senjata. Pengetahuan-pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika atau percobaan-percobaan atau trial and error yang disampaikan secara lisan dan tulisan secara turun-temurun. Yang terakhir, sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan mengolah bahan minuman. Peralatan membuat pakaian tali dan aksesoris. Peralatan membuat alat kerja dan senjata. Salah satu tukang tempa atau bentampak, Dayak Jalai, Pantan atau Nadas, Dayak Kanayat, yang sedang membuat parang untuk keperluan rumah tangga dan berladang.